Halo semuanya, perkenalkan kami mahasiswa dari Program Studi Sains Aktuaria Institut Teknologi Sumatera. Video ini kami buat untuk membahas tentang sekuritas ekuitas. Sebelum memasuki isi dari video, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama Nova Rifki dengan NIM 119410023. Yang kedua Syafira Danisa dengan NIM 119410031. Yang ketiga Fani Azhari dengan NIM 119410011. Yang keempat Yuzi Azatillah dengan NIM 119410009. Dan yang terakhir Iwayan Dimas dengan NIM 119410049. Bahasan pertama pada video kali ini adalah saham biasa sebagai saham kepemilikan. Sebelumnya, kalian tahu nggak sih apa itu saham biasa? Atau apakah kalian juga tahu hal seperti apa yang terdapat di dalamnya? Singkatnya, saham biasa atau yang dikenal juga sebagai sekuritas ekuitas adalah saham yang menempatkan pemiliknya di urutan terakhir pada pembagian dividen dan hak atas kekayaan perusahaan apabila perusahaan tersebut dilikuidasi. Dalam berjalannya suatu perusahaan, korporasi dikendalikan oleh dewan direksi yang sebelumnya dipilih oleh pemegang saham pada pertemuan tahunan. Dewan direksi ini bertugas mengawasi manajemen agar dapat memastikan tindakan yang dilakukan untuk kepentingan pemegang saham. Manajer ini biasanya dipilih pada rapat tahunan dengan wewenang untuk membuat sebagian besar keputusan bisnis tanpa persetujuan khusus dari dewan. Selanjutnya, klasifikasi pada saham biasa. Klasifikasi pada saham biasa dilakukan berdasarkan persentase saham dengan hak suara investi. Yang pertama, kepemilikan kurang dari 20%. Dalam hal ini, investor mempunyai hak pasif. Investor yang memiliki hak kurang dari 20% mempunyai pengaruh yang kecil atau tidak memiliki pengaruh terhadap investi. Yang kedua, kepemilikan antara 20% dan 50%. Dalam hal ini, investor mempunyai pengaruh yang signifikan. Dalam metode ekuitas, investor mencatat investasi biaya sebesar biaya perolehan awal. Jumlah ini disesuaikan secara berkala untuk perubahan dalam ekuitas pemegang saham investi yang disebabkan karena laba, rugi, dan pengumuman dividen investi. Yang terakhir, kepemilikan lebih dari 50%. Dalam hal ini, investor memiliki hak mengendalikan. Investor dengan kepemilikan saham yang melebihi 50% diperbolehkan untuk memberikan suara yang nantinya suara tersebut akan diutamakan oleh perusahaan dalam hal kemajuan perusahaan. Jenis investor ini termasuk ke dalam kategori sangat penting. Nah, sekarang kita sampai di bahasan yang kedua. Bahasan yang kedua ini meliputi perihal karakteristik saham biasa. Apakah kalian tahu bagaimana sih karakteristik dari saham biasa? Nah, saham biasa ini memiliki dua karakteristik terpenting, yakni sisa klaim dan juga tanggung jawab yang terbatas. Karakteristik saham biasa yang pertama adalah sisa klaim. Sisa klaim berarti bahwa pemegang saham merupakan baris terakhir dari semua orang yang memiliki klaim atas aset dan pendapatan korporasi. Salah satu contohnya yaitu jika terjadi likuidasi aset perusahaan, maka pemegang saham memiliki klaim atas hal yang tersisa setelah sebelumnya sudah dilakukan pemenuhan kewajiban perusahaan. Karakteristik saham biasa yang kedua, yakni tanggung jawab yang terbatas. Tanggung jawab terbatas berarti bahwa sebagian besar pemegang saham dapat kehilangan apabila terjadi kegagalan korporasi. Pemegang saham memiliki kemungkinan terburuk, yakni saham mereka tidak berharga sama sekali yang disebabkan oleh gagalnya korporasi tadi, sehingga saham tidak memiliki nilai. Selanjutnya, pasar saham. Apa yang kalian pikirkan ketika mendengar kata pasar saham? Mungkin sebagian besar di antara kalian akan berpikiran jika pasar saham didominasi hanya para kalangan pengusaha, bukan? Tapi tunggu dulu, dalam berinvestasi saham tidak hanya diperuntukkan untuk para kalangan pengusaha saja loh. Sekarang bermain investasi saham yang ada di pasar saham bisa siapa saja, termaksud kalian. Oke, jika kalian masih bingung, simak materi video ini.
Pasar modal atau yang biasa disebut pasar saham memiliki prinsip selayaknya pasar. Di sini kita berperan sebagai pembeli yang disebut investor. Di dalam pasar saham, penjual menjual berbagai jenis produk saham. Di sini kita akan menemukan sekuritas dan emiten. Apa itu sekuritas dan emiten? Sekuritas itu adalah instrumen finansial yang mewakili posisi kepemilikan saham dalam suatu perusahaan publik, atau gampangnya adalah bukti adanya kepemilikan saham dalam suatu perusahaan publik. Sedangkan emiten merupakan pihak yang melakukan penawaran umum. Nah, emiten di sini berperan sebagai penjual. Di dalam pasar saham, layaknya sama saja seperti kegiatan jual beli di pasar. Di sana terdapat berbagai penjual yang menawarkan produk-produknya. Ada yang sangat laku di pasaran hingga harganya terus meningkat. Ada juga yang biasa saja, atau malah ada yang kurang laku sehingga harga yang ditawarkan rendah. Lalu, siapakah yang layak untuk menjual produk saham? Jawabannya adalah perusahaan publik. Perusahaan publik yaitu perseroan terbatas seperti dalam pasal 1 angka 1 Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Sahamnya telah dimiliki sekurang-kurangnya oleh 300 pemegang saham dan memiliki modal disetor sekurang-kurangnya 3 miliar rupiah atau suatu jumlah pemegang saham dan modal disetor yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Di sini kita akan menemukan istilah IPO, singkatan dari bahasa Inggris yaitu Initial Public Offering. Maksudnya IPO merupakan kondisi yang mana perusahaan akan menjual sebagian sahamnya kepada publik atau masyarakat umum. Tujuan IPO adalah untuk mendapatkan dana tambahan guna melancarkan operasional perusahaan maupun untuk mempercepat kegiatan ekspansinya. Nah, guys, kalian tahu tidak apa saja syarat perusahaan untuk menjual sahamnya? Di antaranya, memiliki struktur perusahaan yang jelas, sudah menghasilkan laba, punya aset nyata. Lalu, apa sih peran kita sebagai investor? Investor akan memperoleh bukti kepemilikan lembar saham. Lembar saham inilah yang dibeli oleh para investor dengan harapan akan mendapatkan keuntungan melalui capital gain dan dividen. Capital gain merupakan kenaikan harga saham, dan dividen merupakan keuntungan yang diberikan oleh perusahaan. Selanjutnya, apa yang memengaruhi kenaikan atau menurunnya harga saham? Mari kita lihat gambar grafik dari naik turunnya harga saham. Ini merupakan grafik harga saham naik, dan ini adalah grafik harga saham turun. Yang menyebabkan naik turunnya harga saham dari faktor perusahaan di antara lain faktor fundamental perusahaan, aksi korporasi perusahaan, dan proyeksi kinerja perusahaan di masa depan. Selain itu, naik turun harga saham juga dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut. Pertama, kondisi fundamental ekonomi makro. Kedua, fluktuasi kurs rupiah terhadap mata uang asing. Ketiga, kebijakan pemerintah. Keempat, faktor panik. Dan yang terakhir, kelima, faktor manipulasi pasar. Selanjutnya, kita akan memasuki ke bahasan terakhir dari video ini, yaitu saham preferen. Kata tersebut mungkin terdengar asing bagi kita yang baru-baru ini menekuni dunia investasi. Namun mudahnya, saham preferen dapat menjadi pilihan bagi kalian yang ingin berinvestasi saham tetapi memiliki hak lebih dari pemegang saham biasa. Menurut buku investment oleh Bodhi, Kane, dan Marcus, saham preferen memiliki fitur yang mirip dengan ekuitas dan utang. Seperti obligasi, saham preferen menjaminkan pemegangnya sejumlah pendapatan tetap setiap tahun. Dalam pengertian ini, saham preferen mirip dengan obligasi jatuh tempo tak terbatas, yaitu perpetuitas. Mungkin sebagian dari kalian masih ada yang bingung nih perihal saham preferen ini. Untuk itu, kita perlu mengetahui apa saja sih karakteristik saham preferen. Berikut merupakan karakteristik dari saham preferen. Yang pertama, sama seperti obligasi, pemegangnya tidak mempunyai hak suara mengenai manajemen perusahaan.
namun memiliki hak suara lebih dari pemegang saham biasa. Yang kedua, prioritas klaim setelah obligasi. Jika terjadi kebangkrutan perusahaan, peringkat saham preferen dalam hal prioritas klaim lebih dulu dibanding saham biasa, yaitu setelah obligasi. Ini juga merupakan hak lebih yang dimiliki oleh pemegang saham preferen daripada pemegang saham biasa. Yang ketiga, pembayaran berupa dividen, bukan bunga. Yang keempat, tidak ada kewajiban kontraktual membayar dividen preference. Perusahaan diberi keleluasaan untuk melakukan pembayaran dividen kapanpun kepada pemegang saham preferen. Namun, dividen preferen biasanya bersifat kumulatif, yaitu dividen yang belum dibayar pada periode sebelumnya akan terakumulasi dan harus dibayar penuh dalam periode berjalan sebelum dividen dapat dibayarkan kepada pemegang saham biasa. Yang kelima, pada beberapa rasio tertentu, saham preferen dapat dikonversi menjadi saham biasa. Oke deh, segitu aja informasi yang mau kami share. Semoga video ini bisa bermanfaat. Jangan lupa untuk like dan share. Sampai ketemu di video berikutnya. See ya!